dibuat dalam bentuk paket, yaitu gabungan dari beberapa cloud resource gitu ya, dapat menghemat sampai dengan 50% gitu ya. Jadi bukan hanya harganya saja yang terjangkau, tapi mengoperasikannya juga sangat mudah sekali. Ya, hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Heri dari Astrindo Star Vision. Di sesi kali ini saya akan coba menjelaskan salah satu produk atau layanan terbaru dari Tencent Cloud, yaitu Tencent Cloud Lighthouse. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih Tencent Cloud Lighthouse itu, saya akan coba jelaskan secara singkat. Jadi Tencent Cloud Lighthouse merupakan layanan baru dari Tencent Cloud yang memudahkan pembuatan dan penanganan resource di cloud gitu ya. Jadi beberapa contoh penggunaannya bisa untuk website, kemudian blog, forum gitu ya, kemudian storage service dan layanan website lainnya gitu ya, atau custom development lainnya untuk testing dan juga aplikasi gitu ya. Nah, layanan Tencent Cloud Lighthouse ini dibuat dalam bentuk paket, yaitu gabungan dari beberapa cloud resource gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada namanya virtual machine, kemudian ada storage gitu ya, dan juga networkingnya gitu ya, itu yang terpenting. Kemudian tersedia ada beberapa pilihan sistem operasi atau image dan juga aplikasi paketnya gitu ya. Jadi sangat mudah dan mempercepat proses deployment. Jadi bagi SMB kemudian developer gitu ya, bisa menggunakan layanan Tencent Cloud ini. Jadi bila dibandingkan dengan servis sejenis, Tencent Cloud Lighthouse dapat menghemat sampai dengan 50% gitu ya. Jadi sangat-sangat hemat sekali. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan sedikit perbandingan gitu ya, secara fitur maupun comparison dengan beberapa layanan lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini gitu ya. Jadi kalau Tencent Cloud Lighthouse adalah layanan terbaru dari Tencent Cloud. Di sini dikhususkan untuk SMB, kemudian developer, kemudian untuk pemula gitu ya. Sedangkan Tencent Cloud Lighthouse CVM adalah untuk all cloud user. Jadi ada 2 poin di sini dari perbandingan antara Lighthouse dengan CVM, yaitu adalah billing mode dan fitur simplified desainnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi billing mode untuk Tencent Cloud Lighthouse, karena tadi dibuat dalam bentuk paket, tentunya sangat cost efektif. Jadi sangat hemat sekali gitu ya. Jadi kombinasi dari beberapa cloud resource lainnya. Nah, kemudian kalau dari sisi simplified feature desainnya, jadi tampilan untuk manajemen portalnya sangat dimudahkan karena tadi dalam bentuk paket. Jadi kita hanya memanage dalam satu portal saja, tidak terpisah gitu ya. Nah, ini perbandingan dari sisi CVM, Lighthouse dengan CVM. Nah, kemudian bagaimana sih perbandingan fitur gitu ya antara Tencent Cloud Lighthouse dengan beberapa kompetitor lainnya. Di sini saya nggak sebutkan merek, dan mungkin saya sebutkan aja C, A, dan B gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali fitur-fitur yang sudah tersedia di Tencent Cloud gitu ya, dan secara perbandingan sangat kompetitif sekali gitu ya, dari server manajemennya, kemudian OS image-nya juga banyak tersedia di Tencent Cloud Lighthouse. Kemudian sampai ke custom image-nya kita juga bisa sampai maksimum di sini 20, yang lainnya mungkin belum tentu gitu ya. Dan beberapa fitur-fitur lainnya yang menjadi nilai lebih dari Tencent Cloud Lighthouse dan bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk membangun layanan di cloud gitu ya. Dan terkait dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu tren digitalisasi dan transformasi. Jadi menurut saya kebutuhan akan Tencent Cloud Lighthouse ini akan sangat meningkat gitu ya, jika dilihat dari harga dan fitur yang disediakan oleh Tencent Cloud Lighthouse. Jadi sangat kompetitif sekali nih teman-teman, bila dibandingkan gitu ya dengan kompetitor yang tadi saya sudah jelaskan di sebelumnya gitu ya, slide sebelumnya. Dan tentunya Tencent juga terus mengembangkan layanan ini gitu ya, dan untuk menambahkan fitur-fitur advance ke depannya nih teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan kebutuhan cloud computing di Indonesia yang terus meningkat gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan coba masuk ke sesi demo. Oke, di sini sudah saya tampilkan website dari Tencent Cloud.
Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu Tencent Cloud, bisa masuk ke website INTL atau international.cloud.tencent.com untuk melihat apa aja sih layanan-layanan yang tersedia di Tencent Cloud gitu ya, dan informasi atau update terbaru dari Tencent Cloud. Oke, saya lanjut masuk ke login di pojok kanan atas. Oke, di sini saya sudah masuk ke Tencent Cloud. Kemudian di bagian atas kita klik konsol. Oke, kemudian di bagian atas kita klik products. Oke, di bagian kategori compute di situ ada Tencent Cloud Lighthouse, kita klik. Nah, kemudian kita klik tombol create. Oke, di tahap pertama ada pemilihan dari sisi regionnya atau lokasi data center yang kita mau pergunakan untuk layanan Tencent Cloud Lighthouse. Di sini disarankan memilih lokasi atau region yang terdekat dari user gitu ya. Kita coba pilih Singapura. Kemudian dari sisi availability zone-nya saya buat default randomly assigned. Nah, langkah selanjutnya adalah pemilihan dari sisi image-nya gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali aplikasi image dalam bentuk paket yang kita bisa pergunakan untuk membuat aplikasi web gitu ya. Dan di sini salah satu contohnya adalah kita akan membuat nanti blog atau website menggunakan platform WordPress gitu ya, atau CMS gitu ya. Saya coba klik sistem image, teman-teman bisa memilih Windows OS maupun Linux OS yang sangat bervariasi di sini. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, ataupun bisa menggunakan juga custom image gitu ya. Jadi sangat lengkap sekali. Oke, di sini saya coba untuk demokan untuk yang WordPress gitu ya. Saya pilih. Dan langkah selanjutnya adalah pemilihan instance. Jadi kalau instance ini bisa dijelaskan mungkin semacam spesifikasi dari server web yang teman-teman akan buat gitu ya. Nah, di sini banyak sekali pilihannya dan teman-teman bisa lihat di sini harganya sudah per paket gitu ya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Misalnya kita mau mempergunakan untuk beberapa bulan atau sampai dengan tahun, ini bisa dipilih gitu ya. Di sini saya akan coba pilih yang 5 USD per dolar. Jadi masih di bawah 100.000, jadi sangat murah sekali atau hemat gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya saya akan membuat nama instance-nya. Ini saya coba membuat web tp01. Oke, kemudian kita pilih purchase periodnya 1 bulan, tadi kita sesuaikan gitu ya. Atau kalau teman-teman ingin membeli dalam periode yang berbeda, ini bisa sampai maksimum 5 tahun bisa gitu ya. Kemudian quantity kita buat 1. Kalau misalnya kita mau membuat multiple server atau web server, teman-teman bisa merubah quantity di sini dan di total amount akan mengkalkulasi ulang gitu ya. Oke, selanjutnya saya klik checklist agree, kemudian buy now. Oke, selanjutnya adalah halaman konfirmasi di mana teman-teman bisa lihat di sini ini adalah pemilihan spesifikasi, kemudian sistem image-nya, kemudian beberapa opsi lainnya seperti region. Jadi kalau ada kesalahan bisa klik go back modify configuration untuk merevisi. Tapi kalau sudah benar, kita tinggal lanjut ke submit order di sebelah kanan ini ya. Jadi nextnya ini saya skip, saya coba jelaskan di sini. Nah, ini adalah contoh instance yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi kita tinggal klik di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini adalah simplified desainnya. Jadi sangat mudah sekali di dalam satu tampilan ini kita bisa manage beberapa service lainnya seperti security-nya, kemudian sampai ke monitoringnya kita bisa lihat di sini. Oke, kita langsung lanjut ke bagian pre-install application untuk mencoba melihat aplikasi tadi. Homepage-nya kita bisa klik di sini. Ini adalah tampilan website sudah berhasil sukses gitu ya.
Untuk tampilan adminnya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi untuk membuat konten dan administrasi atau konfigurasi website bisa masuk ke halaman admin gitu ya. Nah, di mana kita bisa lihat admin passwordnya, teman-teman bisa lihat ini, login with the instance and run the following command. Jadi kita tinggal klik login. Oke, akan tampil command prompt, teman-teman tinggal copy saja link komennya. Nah, kemudian kita tinggal copy password dari admin. Nah, di sini kita bisa langsung sign in. Oke, sampai di sini berhasil, kita sampai ke step untuk sign in ke website administratornya gitu ya. SMB developer pemula yang belum dan akan melakukan transisi ke digital dan layanan cloud bisa dapat memulai menggunakan Tencent Cloud Lakehouse karena banyak sekali kelebihan dan keuntungannya gitu ya. Oke, tadi kita sudah demokan bagaimana cara kita membuat Tencent Cloud Lakehouse. Jadi sangat mudah sekali bukan untuk membuat Tencent Cloud Lakehouse. Jadi bukan hanya harganya saja yang terjangkau, tapi mengoperasikannya juga sangat mudah sekali gitu ya. Jadi untuk para developer, kemudian small medium business atau pengusaha kecil menengah ke atas dan juga pemula yang belum dan akan melakukan transisi ke digital dan layanan cloud, bisa dapat memulai untuk menggunakan Tencent Cloud Lakehouse ini karena banyak sekali kelebihan dan keuntungannya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, sekian sesi kita kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Thank you.